Halo. Jadi waktu itu tuh kita lagi bercerita tentang teater. Aduh. Cerita tentang apa? Jangan deh. Jangan kalau teater nggak sih? Boleh nggak sih Kak kalau teater? Enggak. Tapi emang lagi beneran lagi beneran boleh. cerita tentang teater. Jangan. Beneran. Jangan. Tapi kan jadi ceritanya Kamira bilang, "Iya, ada yang gimana?" Yang bisa aku lakukan. Ini bener-bener nih ya. Aku kalian. JLT bener-bener JLT. Jadi itu aku sekeluarga sama sepupu aku juga. Nah, kan kita beda kamar kan sama sepupu aku. Terus pas kita, jadi ini posisinya keluarga aku sama satu sepupu aku ikut. Kita lagi mau ke kamar aku, cari kamar kan. Jadi kalau mau ke kamar tuh kan pasti nyari kamar tuh lewat lorong kan guys. Dan itu posisinya udah malam deh kayaknya, malam pas sore, kayak udah malam deh. Nah terus pas udah ketemu kamarnya, kita masuk deh. Setelah kita masuk, kok aku bilang guys, jadi kok aku kayak sempet ngeliat gitu di lorongnya. Terus kok aku lagi cerita ke mami aku sama papi aku kan, katanya tadi di lorong tuh ada beberapa gitu kayak dia lihat guys. Tapi kan yang lain nggak lihat karena nggak tahu kenapa kan guys. Terus kebetulan dia cerita itu kan ada sepupu aku lihat makhluk gaib. Habis tuh sepupu aku kan masih kecil, aku agak takut juga. Terus sepupu aku karena mendengar itu, dia yang tadinya mau balik ke kamar dia nggak jadi balik guys. Habis itu dia telepon maminya, "Mi, boleh tolong jemput gak di kamarnya?" Jadi dia nggak berani balik ke kamar dia guys, dia minta jemput dulu. Padahal tuh kayak kamarnya cuma beda berapa ini kan, tapi dia nggak berani lewat lorong itu. Akhirnya dia minta dijemput kan guys. Pokoknya dia minta pokoknya habis itu dia minta dijemput ya guys. Dia marah. Iya lagi guys, serem kalian dong. Ya guys, pokoknya dia guys, kayaknya aku udahan aja deh guys. IG lo error. Enggak, tiba-tiba error langsung privat. Ramai banget Del, ini cuma bertiga guys. Kok ada yang ngetok? Enggak, ini dari atas. Tuh dari atas. Dilemparin nggak sih, nggak kan? Enggak. Enggak, terus ini apaan? Enggak, ini apaan? Enggak. Kan ditokin loh, Eva. Enggak, ini tuh dari atas now. Tuh, udah nggak delay kan? Ini dari atas, mungkin dari yang Batu kali ya? nih, misalnya nih. Kayak Enggak gitu. Tapi enggak gitu dong, itu dilemparin batu dong. ya enggak, mungkin tikus, Enggak kill. Tadi kita horsebat kok. Iya. Apa-apa. Bukan, apa sih? Bercanda ya? Enggak, ini kayak batu gitu loh, kayak dilemparin. Bukan kita. Kamu jangan tahu dong. Enggak, ini tuh dari atas, mungkin kayak ada tikus gitu loh lagi main. Gimana sih? Boleh. Ada yang merasa katanya ini hotel baru, cuma ngasih tau aja jangan berperilaku melebihi batas sama jaga ucapan, takutnya masih nyari tumbal proyek. Ini nakut-nakutin atau gimana sih? Enggak, jangan gitu tahu. Jangan gitu guys. Serem banget ya, mohon maaf nih. Ih, kayak horor gitu guys. Tiba-tiba ada suara-suara. Aku mau cerita guys. Kemarin malam. Bukan kemarin malam, Neng. Tadi malam ya. Kalian kedengeran nggak? Jadi guys, kemarin malam, tadi malam, aku kan mau tidur.
Terus aku tuh udah mematikan semua lampu yang ada. Nah terus pas aku udah mematikan gitu, aku kan mau tidur. Terus pas aku mau tidur, tiba-tiba ada suara sesuatu jatuh. Cuman aku nggak tahu karena aku udah mau tidur, jadi kayak aku nggak peduli gitu. Jadi ya udah aku lanjut tidur. Oh nggak usah teriak ya guys. Oke. Tapi barang jatuhnya tuh kayak kertas gitu. Terima kasih Kak Ilham. Kayak suara kertas yang jatuh. Kayak selembar kertas yang jatuh. Cuman aku nggak tahu sampai sekarang itu apaan karena kayak aku nggak ada kertas di sini. Jadi aku nggak tahu. Jadi ya udah deh, aku tidur aja. Merinding nggak? Soalnya itu kayak nggak sekali doang gitu loh. Itu nggak sekali doang. Jadi kayak udah ada suara hampir mau jatuh. Apa sih? Suara jatuh. Habis itu ya udah aku pikir kayak ya udah gitu aja kan. Terus berkali-kali kayak 3 kali gitu. Cuman ya udah. Takut nggak? Nggak sih. Agak sih. Nggak sih. Terus semenjak itu kayak wow. Kalau aku ada yang di teater. Apa? Mau denger Kak? Jadi ini kejadiannya di teater waktu udah agak lama sih. Aku bareng anak Gen 10 yang lain lagi latihan. Kebetulan kita tuh latihannya nyampe malam. Sisa emang cuman aku, terus teman-teman Gen 10 sama ada yang jaga kakak manajer. Kan kalau latihan di teater tuh lampu nggak dinyalain semua kan Kak. Lampu sorot yang emang langsung panggung tuh nggak dinyalain kan. Pas lagi latihan kayak jam 10 apa 11-an gitu, tiba-tiba lampu sorotnya nyala sendiri. Yang kuning itu? Yang putih terang banget tengah-tengah. Terus? Yang kayak buat naga hikari. Iya. Tiba-tiba nyala sendiri. Terus kita yang awalnya gelap tiba-tiba terang, kita langsung lihat-lihatan kan kayak. Terus kita ngeliat kan kalau buat nyalain lampu kan di depan sana ya kelihatan kita. Terus kayak gak ada orang di situ. Yang di teater cuman kita doang. Kakak manajer ada di backstage gitu di belakang. Siapa yang nyalain? Terus yang mati siapa ini? Gak, kita pokoknya Gen 10 pada langsung ke kakak manajer ke belakang, terus kita bilang. Terus? Gak ada yang berani, bahkan kakak manajernya juga gak mau. Iya sih, serem banget. Itu jam berapa? Kayak jam 10-11an, emang kita latihan udah malam itu kayak beres teater gitu kita latihan. Kayak udah malam, tiba-tiba ada kejadian gitu. Horor sih. Terus lanjut gak latihannya? Berhenti tuh. Terus deh, untungnya tuh emang udah mau beres gitu, cuman kan ya efek takut ya kita semua udah beres kok gitu. Serem sih. Jadi kita tuh kan di London ini beberapa hari dan stay-nya tuh di kota yang nggak terlalu rame sebenarnya. Jadi bukan di kota, kayak agak pinggir dikit gitu. Desa dikit desa. Nggak desa juga sih ya, tapi kayak lebih ke daerah mungkin Kota ya. pinggir gitu ya, bukan yang utamanya banget yang gitu. masih sepi gitu. Ini tuh hari kedua, enggak ya? Pokoknya hari terakhir. Hari terakhir itu dari sebelum hari terakhir tuh sebenarnya aku udah nggak bisa tidur. Kayak kok di jam 3 pagi nggak ngantuk-ngantuk ya, kayak rasanya was-was gitu loh Kak. Kayak biasanya kan kita bisa ngerasain kan kalau misalnya kayak hawanya nggak enak gitu, nggak bisa tidur, terus jadi tidurnya baru jam 4, baru jam 5 gitu kan. Nah tibalah di hari terakhir ini kok makin gak nyaman. Aku pikir mungkin karena aku kecapean aja, jadi kayak kalau kecapean tuh kadang aku malah jadi lebih sering Jadi kayak kalau kecapean tuh kadang aku malah jadi lebih sering mikir gitu kan, bukannya malah istirahat gitu. Tapi waktu itu tuh kayak udah jam 3 pagi, terus ngerasanya hawanya nggak enak, tapi udah ngantuk banget, jadi kriep-kriep gitu, terus badannya udah nggak bisa gerak. Terus aku mikir kayak, mungkin karena aku kecapean, jadi kayak agak sleep paralysis gitu kan. Tapi aku denger dia ngomong, dia kayak pamer baju gitu deh, entah pamer baju atau ngomong, Kayaknya aku besok mau pakai baju ini deh, aku mau pakai ini, mau main gitu kan. Tadi aku beli ini dan lucu banget gitu. Cuman aku nggak bisa ngeliat dianya karena aku kayak udah mulai gini-gini kan. Dan aku balesin, aku ngomong kayak iya oke gitu. Tapi
Tapi pas aku balik badan, Vionya tidur di sebelah aku. Aduh. Jadi kayak ada seseorang di sini. Jadi kayak ini kan kasur aku, kasurnya Vio. Terus ini tuh ada cermin gitu di depan kasur aku sama di sini pintu keluar kan. Oh my god, males banget sih. Terus aku kebangun tuh yang pertama. Terus aku mikir, ayo udah deh gak usah tidur, bentar lagi juga harus bangun. Kayak itu udah jam 4 dan aku harus bangun jam 6 pagi. Jadi kayak yaudah gak usah tidur gitu kan. Terus pas udah itu ketiduran lagi, terus aku denger lagi dia ngomong kayak iya udah ngomong-ngomong lagi kayak cantik deh, lucu banget bajunya, aku tadi beli ini gitu. Terus aku udah ngantuk banget, terus aku lihat lah si Vioni ini itu lewat dari depan kasurnya Vioni ke depan kasur aku, terus pas di cermin dia hilang, terus dia muncul lagi di pintu. Kok kayak males dan aku gak bisa gerak badannya waktu itu. Jadi kayak ya Tuhan kenapa sih ini capek banget. Aku pikir kayak capek, aku cuma mikirnya gitu doang kan, capek. Dan baju itu waktu itu dia pakai baju kayak dress warna pink gitu, tapi pinknya subtle, jadi kayak warnanya agak terang gitu. Dan itu selama Vioni di London tuh selalu pakai baju tidur warna pink, kecuali hari terakhir dia pakai biru. Jadi kayak dia orang si Vioni ini kan ngomong kan, tapi Vioni tidur di sebelah aku. Jadi aku kayak Tapi itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, kocak ya? Lah, kayaknya ngikut deh. Apa mungkin dia dulu Apa namanya jin yang ikut kita dari lahir itu namanya? Kodam. Jin Korin. Nah ini jin Iya. Korin Cepio. Mungkin ya. Terus kayak nggak ngerti dia. Cuma dia belum update. Mungkin dia ini salah bawa baju terakhirnya. Mungkin. Malah jadi bawa pink lagi. Ya kecele gitu. Kecele bahasa Inggris. Ketipu gitu. Terus pas badan aku udah bisa gerak, aku langsung pindah. Aku tidur sekasur sama dia kayak Tri geser, aku mau tidur sini aja. Aku takut tuh sampai pagi aku tidur sama dia. Tapi kamu nggak ceritain dulu sebelum akhirnya Enggak. kamu tidur? Oh. Besok paginya aku cerita. Terus ternyata dari POV dia juga. Oh ya? Nah, gimana POV-nya? Jadi misalnya ini denahnya ya, itu misalnya ini cermin, ini kan pintu keluar ya, di sini tuh ada kamar mandi. Terus kan bisa kalau saya habis jalan-jalan kita makeup, hapus makeup kan, cuci muka gitu di wastafel, tapi kondisinya pintu kamar mandi tuh aku buka, jadi kayak aku sambil ngobrol sama Freya gitu kan, dari aku di kamar mandi tapi Freya di kasur. So kayak iya gini, terus pas aku kan kalau misalnya kita ngeliat ke depan tuh kita bisa di sini ya, kayak samping kanan kiri kita masih bisa kelihatan gitu. Terus aku lihat Freya lewat dari cermin ke arah pintu keluar. Terus kayak bingung, ngapain Freya mau keluar, mau kemana gitu kan. Terus aku nengok gini, lah pintunya ketutup, gak ada suara pintu juga. Terus aku nengok sini, lihat pantulan kaca, ternyata Freya lagi tidur di kasur. Oh no. Oke, Tuh nama fotonya apa sebut biar kita masuk ke situ lagi. Jangan, itu bagus banget, aku pengen ke situ lagi. Mungkin hotelnya kali ya. Kita cerita ke manajer. Manajer kita juga kena. Oh iya. Kayak kita tuh habis selesai ngobrol gitu di lobi kan. Habis selesai ngobrol di lobi tuh kayak jam 10 malam, mungkin mereka naik jam 11 malam kali ya. Itu pintu kamarnya tuh di main-mainin gitu, kayak di Terus dia juga di kamar mandi terakhir di lobi yang ada suara orang buka pintu. Allah. Oke. Kebetulan. Paid actors. Ya, jadi dia bilang kayaknya emang katanya nggak bener deh, dia tiba-tiba gitu kan. Dia ke aku ke toilet, tapi toilet yang terbuka di lobi gitu kan, yang kayak toilet orang umum. semua orang bisa masuk ke toilet umum. Tapi yang Freya nggak mau nemenin aku, dan itu kamar mandi itu bener-bener gelap banget, yang kayak remang-remang gitu kan ya Freya. Terus kayak dekorasinya tuh gelap-gelap gitu. Terus karena tutupkan bilik, terus ya udah buang air kecil. Habis itu tiba-tiba aku dengar kayak sorry maaf ya. Terus tiba-tiba aku dengar suara ke pintu utama kamar mandi itu ada yang ngebuka gitu. Terus kok tapi kayak nggak ada yang masuk, cuma ngebuka doang. Terus kayak ternyata emang nggak ada siapa-siapa selain aku di sana gitu sih. Tapi emang maksudnya bentukan hotelnya tuh kayak bangunan lama atau ya modern? modern banget. Modern banget. Dan kayak sering ada party gitu ya di bawahnya, kayak Kayak ada cafe gitu ya, live music gitu. Jadi rame banget sebenarnya. Ini pengalaman pertama atau sebelum-sebelumnya pernah ngerasain hal yang kayak mistis gitu? Oh ya? Kurang sholat deh. Ngerasain mulu. Kerasa nggak lu? Nggak sholat. Nggak boleh gitu, itu namanya ria. Terus pertama kalinya tuh gimana? Karena apa?
Aku dari kecil sih. Oh ya? Mungkin karena nenek aku sama om aku tuh bisa, jadi nurun. Jadi kayak udah terbiasa sama itu dulu waktu kecil. Terus sekarang kayak udah ditutup kali aja kan. Paling masih agak sensitif sama beberapa hal aja kan, tapi nggak bisa ngeliat secara langsung gitu. Kamu bisa nggak? Kamu cuma bisa Ini lihat dia nih.